Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya, video-video viral yang membuat suara 02 itu melompat sangat tinggi gitu ya. Pantas gitu perolehan suaranya begitu tinggi. Ternyata ada kesalahan data atau bahkan indikasi kecurangan, dan semoga KPU mengkoreksi temuan-temuan netizen kita gitu. Nah, bagaimana videonya? Tapi sebelumnya mari kita saksikan dulu lagu yang dibuat netizen untuk melawan, segala kecurangan pada Pilpres kali ini. Hasil quick count sudah digelar. Jangan harap menang kalian Anies Ganjar. Curang hanya jadi tontonan bagi mereka yang diswab dengan tambah sangonan. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan dulu. Tanam singkong jadi jagung, apa yang ditunggu? Perbaikan atau perubahan? Keduluan tak pantas diberlanjutkan. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Gimana nggak mau 56% kemenangannya Pak Prabowo? Kalau satu TPS aja suara Pak Prabowo hampir setara dengan satu kecamatan. Ini gila sih. Biar temen-temen tahu dan bisa cross check, ini gua kasih tahu nih ya. Ini suaranya Pak Prabowo di Jawa Timur, di Kota Malang, di Kecamatan Bantur, Kelurahan Bantur, di TPS 35. Suaranya Pak Prabowo ini 136.188. Ini jumlahnya hampir sama dengan satu kecamatan, cuy. Gimana nggak mau 56% kemenangannya? Dan yang bikin gua agak kesel ini sama KPU. KPU hanya sebatas jumpa pers, ngasih tahu kalau ada data yang salah. Kenapa KPU, pertanyaannya, kenapa KPU nggak ambil tindakan segera gitu? Padahal informasi-informasi yang seperti ini itu bisa menimbulkan banyak persepsi di masyarakat. KPU kalau begini terus-terusan itu diragukan kepercayaannya, diragukan kredibilitasnya. Gue khawatirnya KPU ini malah bermain, malah kemasukan angin. Harusnya kalau ada data-data beginian nih, yang ini udah viral di mana-mana, KPU langsung ambil tindakan, telepon KPU daerah, biar KPU daerah itu mengevaluasi KPPS yang melakukan kesalahan input gitu loh. Jangan diem aja, lu itu dibayar sama negara. Negara itu duit kita semua, duit rakyat yang dipakai. Jangan diem aja, jangan cuma jumpa pers doang. Nggak penting itu jumpa pers. Ya, salah sih salah ya, tapi ini masa 136.188, dan dari video-video yang muncul di beranda saya gitu teman-teman, dan memang rata-rata itu yang banyak salah input tuh di 02, nggak tahu kalau 0103, mohon infonya kalau ada juga. Satu lagi nih, ya tiap TPS kan ada 300-an ya yang milih. Masa menang bisa 600, 800, 400. Yang lainnya setan, kunyuk, iblis. Kali aja deh dapat suara buat nusuk. Kacau dah sekarang dah.
Gue perhatiin dari kemarin ya, yang diinput 170 bisa 470, yang diinput 60 bisa 660. Udah gila udah. Website KPU kpu.go.id. Ini ada satu contoh nih, ada beberapa contoh sih. Ini TPS Pilpres Ciputat Sawah Baru Banten TPS 037. Suara Prabowo itu 888. Hah? Kan satu TPS cuma maksimal 300. 888. Di C1-nya itu cuma dapat 88. Jadi ditambahkan angka 8 di depan. Ya. Resmi KPU. Resmi. Bisa dicek. Mungkin ntar bisa dicek lagi. Put keluarin kecurangan yang lu baca. Put keluar. Terus yang kedua DKI Jakarta Pulau Pari TPS 009. DPT-nya TPS 009. Prabowo Gibran itu dapat 623. Padahal jumlah seluruh suara sah itu 200. Tapi Prabowo dulu dapat 623. Ini berbeda jauh sama C1-nya fotonya. Ini nggak hoax. Ini KPU. Bisa dicek kpu.go, ini websitenya ya. kpu.go.id. Itu official. Nggak gini nih. Makanya itu official. Jadi kayak gini-gini nih kita nggak bisa langsung puas gitu loh. Betul. Kita nggak bisa. Makanya Ini bisa mesti dicek. ada waktu. Proses formal itu ada Tapi mekanisme. ini juga sudah double check dong. Iya. Nggak apa-apa. Asumsi kan benar bro. Makanya ada namanya pilih proses, benar nggak? Betul. Cek ke appeal ke KPU, cek ke Bawaslu. Makanya kan buru-buru menang itu maksud saya tadi. Yang pertama tadi ada proses orang yang mentabulisnya atau dihormati. Dan ini sebenarnya pernah kejadian bro. Pernah itu kejadian. Ternyata waktu dulu itu ya staf KPU-nya salah entry misalnya. Dari semalam banyak video berseliweran tentang curangan di sistem KPU. Jadi gue iseng-iseng ngecek pagi ini. Jadi gue ngecek di Kota Palembang, Kecamatan Sematang Borang, Kelurahan Karyamulya, TPS 13. Bisa kita lihat sistem yang terbaca, Anies 0, Prabowo 400 dan Ganjar 0. Sedangkan di form C1, Anies 126 suara, Prabowo 109 suara dan Ganjar 16 suara. Gak heran sih. Gue sebagai seorang data scientist, menurut gue kemungkinan besar sistem KPU ini memakai sistem OCR, di mana dari foto perlu kita konversi ke teks untuk bisa masuk dalam sistem. Dan untuk merubah angka dari sistem yang terbaca itu sangat mudah di setup di backend atau di belakang layar, hanya dengan menggunakan if conditional. Karena gue pernah men-develop sistem OCR, dan jadi gue tahu gimana angka itu bisa ditampilkan di front end atau di user interface atau di layar yang kalian lihat sekarang. Gue cuma rakyat biasa, bukan tim sukses, bukan tim kampanye, bukan siapa-siapa. Tapi gue pengen pemilu 2024 ini adalah pemilu yang adil, bersih, dan jujur. Ya, walaupun emang dari awal udah nggak bersih ya. Tapi seenggaknya kita bisa berkontribusi sebagai anak muda yang bukan cuma sekedar ikut-ikutan dan diam-diam aja. Jadi yuk kita kawal terus pemilu ini. Website KPU pun nggak bisa dipercaya kayaknya nih. Anies tuh 40 tuh, Prabowo 607, kemudian Ganjar 22. Aslinya ya ini ya tuh 40 bener ya, kemudian Ganjar tuh 22. Nah Prabowo 103, kenapa jadi 600 bos? Ini di Jawa Barat, Bandung, Margahayu ya, Margahayu Tengah di TPS 02 ya. Tapi pinter loh ya, sebenarnya sih nggak semua diaturin begitu gitu ya, tidak dikondisikan. Ada juga yang bener loh, kita lihat Margahayu Tengah tetap ya, Margahayu Tengah. Kita pilih TPS-nya, sini deh kita lihat TPS-nya nih. Kita cek aja yang mana yang mencurigakan ya, tiba-tiba gede ya. Ada yang benernya juga nih, ini kan bener nih 32 nih pasti nih. Ini wajar ya gitu ya. 114 ya, kita lihat ya. Set. Nah, ini bener. 114, 33, 35 sama 79. Ini bener om. Benar kan ini ya. Jadi nggak semuanya. Kalau mau cari kekurangan, lihat aja nih. Jomplang sekali soalnya nih. Ya ini TPS 2 nih. TPS yang lain tuh masih oke lah gitu ya. Masih oke ya gitu ya. Tapi ada aja tuh gitu ya. Disisipkan 1 atau 2. Katanya ya om ya gitu ya. Di sini tuh nggak bisa diedit. Kalau si petugas KPU saya pernah lihat videonya tadi ya. Ini 40 kalau ada salah bisa diedit. Ini bisa diedit. Tapi kalau yang nomor 2 tuh nggak bisa diedit om. Ini memang aduh susah diomongin ya om. Ya, ini untung netizen kita pintar-pintar. Medsos sudah maju sehingga bisa viral. Bayangkan kalau tidak ada medsos dan netizen tidak rajin mengulik seperti ini. Apa yang akan terjadi? Kan ini sangat-sangat disayangkan ya. Gimana nih? Kok bisa data itu lompatannya
tidak sesuai gitu, bahkan tidak sesuai dengan DPT, lompatnya tuh sampai, angkanya itu di luar nalar gitu, sangat disayangkan ya teman-teman, dan kita akan pantau terus bagaimana, real count dari KPU ya, semoga ada peluang, perbaikan sehingga memunculkan peluang 2 putaran untuk Pak Anies Baswedan ya teman-teman. Ya itu aja teman-teman video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di-like videonya, di-subscribe channel ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya.